Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wassohbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen Ahmad Sulaiman MAG, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi pertama tentang studi Islam yang meliputi pengertian, tujuan, urgensi, dan ruang lingkupnya. Yang akan dibacakan pertama oleh saya, Salsabila. Poin pertama yaitu A, urgensi studi Islam. Agama bisa diibaratkan seperti mengetahui perihal manusia. Harus dipergunakan dua cara. Yang pertama, mengetahui pemikiran serta ide yang bersangkutan yang tertuang dalam kenyataan serta pekerjaannya. Cara kedua, dapat mengetahui dan mempelajari biografi seorang manusia. Begitupun dengan mempelajari. Terdapat dua cara, mempelajari ide-ide yang tercantum pada kitab sucinya, dan mempelajari biografinya yang terdapat pada sejarah yang telah dilaluinya. Selanjutnya, urgensi studi Islam terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, studi Islam diarahkan sebagai instrumen untuk memahami dan mengetahui bahwa pembaharuan budaya dengan cara mencari rujukan pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, studi Islam secara metodologis memiliki urgensi dalam konteks untuk memahami cara mendekati Islam, baik pada tataran realitas empiris maupun normatif doktrinal, secara utuh dan tuntas agar pemahaman terhadap Islam tidak pincang. Poin ketiga, studi Islam bergerak dengan mengusung kepentingan untuk memperoleh pemahaman yang signifikan terhadap pembaharuan budaya dan hubungan antara normativitas serta historisitas dalam rangka menangkap atau memahami esensi atau substansi dari ajaran yang notabene-nya sudah terlembagakan dalam bentuk aliran-aliran. Yang keempat, studi Islam diselenggarakan untuk menghindari pemahaman yang bersifat campur aduk antara distingsi wilayah agama serta wilayah tradisi atau budaya. Yang kelima, umat Islam pada saat ini berada pada masa yang lemah dalam segala aspek kehidupan, baik dalam kehidupan sosial budaya. Maka dari itu, studi Islam ini harus berhadapan dengan dunia modern yang serba praktis dan maju. Disinilah pentingnya studi Islam yang dapat mengarahkan dan bertujuan untuk mengadakan usaha-usaha pembaharuan dan pemikiran kembali ajaran agama Islam yang merupakan warisan ajaran turun-temurun agar mampu beradaptasi dan menjawab tantangan serta tuntutan zaman dan dunia yang modern, tetapi tetap berpegang teguh pada sumber aslinya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, pengertian studi Islam. Istilah studi Islam dalam bahasa Inggris ialah Islamic Studies. Dalam bahasa Arab, Al-Islamiyah. Itu dimaknai sebagai kajian Islam. Pengertian studi Islam sebagai kajian Islam sesungguhnya memiliki makna yang beragam dan banyak artinya. Kata studi Islam sendiri terdiri dari dua kata, yaitu kata studi dan kata Islam. Menurut rumusan Lester Crowe dan Alice Crowe, menyebutkan bahwa studi ialah kegiatan yang secara sengaja diusahakan untuk memperoleh keterangan, mencapai pemahaman yang lebih, atau meningkatkan suatu keterampilan. Sedangkan Islam sendiri, secara harfiah berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Maka dari itu, studi Islam secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam lebih dalam lagi untuk mengetahui seluk-beluk di dalamnya. Poin selanjutnya yaitu C. Objek kajian dan objek kajian studi Islam dan ruang lingkupnya. Objek kajian studi Islam yaitu mencakup seluruh hal mengenai ajaran Islam, mulai dari level atau tingkat wahyu berupa nas, hasil pemikiran ulama, sampai pada praktik yang dilakukan oleh masyarakat muslim.
Namun menurut Charles J. Adams, dia membagi kajian studi Islam ke dalam 11 bagian. Yang pertama terdapat Arab pra-Islam, Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, hadis, hukum Islam, kalam, filsafat, tasawuf, aliran Islam khususnya syariah, peribadatan, serta agama rakyat. Di sini saya akan menyampaikan objek kajian studi Islam berupa Islam normatif dan Islam historis serta hubungan antara keduanya. Yang pertama, Islam normatif. Islam normatif berada pada dimensi sakral yang diakui adanya realitas transendental yang bersifat mutlak dan universal, melampaui ruang dan waktu atau sering disebut realitas ketuhanan. Kajian Islam normatif ini berupa teks, tafsir, teologi, fikih, tasawuf, ataupun filsafat. Yang kedua ada Islam historis. Islam historis yaitu tidak bisa dilepaskan dari kesejarahan dan kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu. Dalam pemahaman kajian Islam historis, tidak ada hukum Islam yang bersifat tetap. Islam historis merupakan unsur kebudayaan yang dihasilkan oleh setiap pemikiran manusia dalam interpretasi atau pemahamannya terhadap teks. Maka di sini kajian Islamnya terpengaruh menjadi sebuah kebudayaan. Kajian Islam historis ini melahirkan tradisi atau disiplin studi empiris berupa antropologi agama, sosiologi agama, serta psikologi agama. Hubungan antara Islam normatif serta Islam historis. Hubungan antara keduanya dapat menimbulkan ketegangan dan bersifat dialektis. Menurut Ijtihad Amin Abdullah, hubungan antara keduanya ialah ibarat koin dengan dua permukaan. Hubungan antara keduanya tidak dapat dipisahkan, namun secara jelas dan tegas dapat dibedakan. Tidak dapat berdiri sendiri-sendiri ataupun berhadapan, tetapi keduanya terjalin, terajut, serta teranyam sehingga dapat menyatu menjadi suatu kesatuan yang kokoh dan kompak. Namun, menurut Muhammad Nur Hakim, tidak semua aspek agama, khususnya Islam, dapat menjadi objek kajian Islam. Dalam konteks studi Islam, ada beberapa aspek tertentu dari Islam yang dapat menjadi objek studi Islam. Di antaranya ada 3. Yang pertama, Islam sebagai doktrin dari Tuhan yang kebenarannya bagi pemeluknya sudah final dalam arti absolut dan diterima secara apa adanya. Yang kedua, sebagai gejala budaya yang berarti seluruh apa yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. Yang ketiga, sebagai interaksi sosial seperti realitas umat manusia dan umat Islam. Selanjutnya, menurut Muhammad Amin Abdullah, terdapat 3 wilayah keilmuan agama Islam yang dapat dijadikan objek studi Islam. Yang pertama, wilayah praktek keyakinan dan pemahaman terhadap wahyu yang telah diinterpretasikan sedemikian rupa oleh para ulama dan tokoh panutan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, wilayah teori-teori keilmuan yang dirancang dan disusun secara sistematis dan metodologisnya oleh para ilmuwan, para ahli, dan para ulama sesuai dengan bidang kajian masing-masing. Yang ketiga, telaah teoritis yang lebih populer disebut metadiscourse terhadap sejarah, perkembangan, jatuh bangunnya teori-teori yang disusun oleh kalangan ilmuwan dan ulama. Sedangkan menurut M. Atto Muzhar, objek kajian Islam yaitu substansi ajaran-ajaran Islam seperti kalam, fikih, dan tasawuf. Poin selanjutnya yaitu ruang lingkup studi Islam. Ruang lingkup studi Islam ini terdapat 3. Yang pertama, akidah, yaitu keyakinan yang kuat dan kokoh berupa iman. Yang kedua, syariat, yaitu hukum dan aturan Islam yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Yang terakhir ada akhlak, yaitu tingkah laku seseorang yang didorong berdasarkan kesadaran untuk melakukan suatu perbuatan.
Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Royal Aini, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruya Laini akan melanjutkan bahasan dari Salsabila. Sejarah studi Islam. Studi Islam mulai muncul pada abad ke-9 di Irak, ketika ilmu-ilmu agama Islam mulai memperoleh bentuknya dan berkembang di dalam sekolah-sekolah hingga terbentuknya tradisi literer di kawasan Arab pada masa pertengahan. Pengkajian Islam, Islamic Studies atau studi Islam, termasuk bidang studi yang sudah cukup tua serta sudah lama berkembang dan menjadi salah satu disiplin ilmu yang berkembang cukup pesat pada abad ke-20 Masehi. Bahkan secara embrional, disiplin studi Islam tersebut telah dirintis sejak abad ke-13 Masehi setelah Perang Salib. Studi terhadap Islam yang Barat untuk meneliti ajaran Islam melalui studi Orientalisme. Pendidikan Islam pada zaman awal dilaksanakan di masjid-masjid. Mahmud Yunus menjelaskan meneliti melalui pendidikan Islam pada zaman awal dilaksanakan di masjid-masjid. Mahmud Yunus menjelaskan bahwa pusat-pusat studi Islam klasik adalah Mekah dan Madinah, Hijaz, Basra dan Kufah, Irak, Damaskus dan Palestina, Syam, dan Fistat, Mesir. Madrasah Mekah dipelopori oleh Muaz bin Jabal. Madrasah Madinah dipelopori oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman. Madrasah Basra dipelopori oleh Abu Musa al-Asy'ari dan Anas bin Malik. Madrasah Kufah dipelopori oleh Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Madrasah Damaskus Syria dipelopori oleh Ubadah dan Abu Darda. Sedangkan Madrasah Fistat Mesir dipelopori oleh Abdullah bin Amir bin As. Pada zaman kejayaan Islam, studi Islam dipusatkan di ibu kota negara, yaitu Baghdad, di istana dinasti Bani Abbas pada zaman Al-Makmum. Putra Harun al-Rasyid didirikan Bait al-Hikmah yang dipelopori oleh Khalifah sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dengan wajah ganda sebagai perpustakaan serta sebagai lembaga pendidikan, sekolah, dan penerjemah karya-karya Yunani kuno ke dalam bahasa Arab untuk melakukan akselerasi pengembangan ilmu pengetahuan. Di samping itu, di Eropa terdapat pusat kebudayaan yang merupakan tandingan Baghdad, yaitu Universitas Cordoba yang didirikan oleh Abdullah Ar-Rahman III pada tahun 929 sampai 961 Masehi dari dinasti Umayyah di Spanyol. Di timur Islam, Baghdad yang didirikan oleh Perdana Menteri Nizam al-Muluk, dan Kairo, Mesir. Didirikan studi Islam pada zaman kejayaan Islam adalah Baghdad, Mesir, dan Spanyol. Studi Islam sekarang ini berkembang hampir di seluruh negara di dunia, baik di dunia Islam maupun bukan negara Islam. Di dunia Islam terdapat pusat-pusat studi Islam seperti Universitas Al-Azhar di Mesir dan Universitas Ummul Qura di Arab Saudi. Di Teheran didirikan Universitas Teheran. Di universitas ini, studi Islam dilakukan dalam satu fakultas yang disebut Kuliah Ilahiyat, Fakultas Agama. Di Universitas di Damaskus, Syria, studi Islam ditampung dalam Kuliah Al-Syariah, Fakultas Syariah, yang di dalamnya terdapat program studi Usuluddin, tasawuf, dan sejenisnya. Universitas Al-Azhar Mesir dapat dibedakan menjadi dua periode. Pertama, periode sebelum tahun 1961 dan kedua, periode setelah tahun 1961. Periode pertama, fakultas-fakultas yang ada sama dengan fakultas-fakultas yang ada di IAIN. Sedangkan setelah tahun 1961, di universitas ini diselenggarakan fakultas-fakultas umum di samping fakultas agama. Di Indonesia, studi Islam atau pendidikan Islam tinggi dilaksanakan di 14 institut agama Islam negeri dan 39 sekolah tinggi agama Islam STIM. Ada juga sejumlah perguruan tinggi swasta yang secara khusus menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Islam tinggi sebagai salah satu bagian studinya, seperti Fakultas Agama di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Universitas Islam Bandung. Studi Islam di negara-negara non-Islam diselenggarakan di beberapa negara, antara lain di India, Chicago, Los Angeles, London, dan Kanada.
Di Aligarh, Universitas India, studi Islam dibagi dua. Islam sebagai doktrin dikaji di Fakultas Usuluddin yang mempunyai dua jurusan, yaitu jurusan mazhab Ahli Sunnah dan jurusan mazhab Syiah. Sedangkan Islam dari aspek sejarah dikaji di Fakultas Humaniora dalam jurusan Islamic Study. Di Jamiah Millia Islamiyah New Delhi, Islamic Studies program dikaji di Fakultas Humaniora yang membawahi juga Arabic Studies, Persian Studies, dan Political Science. Di Chicago, kajian Islam diselenggarakan di Chicago University. Secara organisatoris, studi Islam berada di bawah Pusat Studi Timur Tengah dan jurusan Bahasa dan Kebudayaan Timur Dekat. Di lembaga ini, kajian Islam lebih mengutamakan kajian tentang pemikiran Islam, bahasa Arab, naskah-naskah klasik, dan bahasa Islam non-Arab. Di Amerika, studi Islam pada umumnya mengutamakan studi sejarah Islam, bahasa-bahasa Islam selain bahasa Arab, sastra, dan ilmu-ilmu sosial. Studi Islam di Amerika berada di bawah naungan pusat di UCLA. Islam dibagi bahasa Arab, ketiga bahasa Islam non-Arab seperti Urdu, Turki, dan Persia, dan keempat ilmu-ilmu sosial, sejarah, dan sosiologi di London. Studi Islam digabungkan dalam School of Oriental and African Studies, Fakultas Studi Ketimuran dan Afrika, yang memiliki berbagai jurusan bahasa dan kebudayaan di Asia dan Afrika. Begitulah studi Islam sejak zaman awal pembentukan Islam hingga sekarang ini. Tujuan pelajari Islam mungkin untuk memantapkan keimanan dan mengamalkan ajaran Islam. Sedangkan bagi non-muslim hanya sekedar di kursus ilmiah, bahkan mungkin mencari kelemahan umat Islam. Dengan demikian, tujuan studi Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam agar dapat melaksanakan dan mengamalkan secara benar, serta menjadikannya sebagai pegangan dan pedoman hidup. Yang kedua, untuk menjadikan ajaran-ajaran Islam sebagai wacana ilmiah oleh berbagai kalangan. Dalam hal ini, seluk-beluk agama dan praktik-praktik keagamaan yang berlaku bagi umat Islam dijadikan dasar ilmu pengetahuan. Yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Yang keempat, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam asli dan operasionalnya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Yang kelima, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya. Yang keenam, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern. Maaf Pak. Jatuh. Implikasi studi Islam dalam kehidupan. Implikasi adalah pernyataan mengenai konsekuensi alamiah dari sebuah hal seperti yang pertama, marilah kita saling menghargai pendapat pihak lain mengenai kajian studi Islam. Yang kedua, marilah kita senantiasa mengaplikasikan sikap toleransi dan bijaksana dalam kehidupan. Yang ketiga, marilah kita mengajarkan kepada generasi berikutnya betapa pentingnya mempelajari studi Islam ini. Yang keempat, senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa keluar dari ajaran Al-Quran dan hadis. Yang kelima, terus mempelajari lebih lanjut dan mendalam mengenai studi Islam serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada Teh Sabil untuk kesimpulan. Ya, selanjutnya kesimpulan dari materi studi Islam ini ialah studi Islam meliputi kajian agama Islam tentang aspek-aspek keislaman masyarakat dan budaya Muslim. Menurut pendapat para ulama, objek studi Islam meliputi Islam sebagai doktrin dari Tuhan, substansi ajaran-ajaran Islam, dan interaksi sosial. Adapun tujuan studi Islam ialah sebagai wawasan normatif, kontekstual, aplikatif, dan kontribusi konkret terhadap dinamika dan perkembangan yang ada. Mendapatkan gambaran tentang agama Islam
secara luas, mendalam, namun utuh dan dinamis. Maka dari itu, sangatlah penting bagi kita untuk mempelajari studi Islam sejak dini, sebagai dasar dan fondasi untuk mempelajari hal-hal lebih lanjut mengenai ajaran-ajaran Islam lebih mendalam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.